suatu ketika murid-murid habis menangkap ikan semalaman dan mereka tidak dapat apa-apa. Petrus lelah, capek. Bayangin sepanjang malam mereka ahli dalam memancing ikan. Tapi Tuhan izinkan mereka enggak dapat apa-apa. Di mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Lalu mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus naik ke atas perahu. Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, untuk menerima mujizat, saudara harus belajar taat sama firman Tuhan. Akhirnya perahu ini dibawa ke tempat yang dalam. Enggak cukup di tempat yang dalam, Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Tuhan mau hidup kita hari-hari ini ada di tempat yang Tuhan mau, bukan yang kita mau lagi. Petrus bilang, guru sepanjang malam kita gak dapat apa-apa. Masa ini pagi-pagi kami udah lelah, kami udah capek, kami udah kehabisan akal, persediaan makanan kami udah habis. Tapi ketika mereka belajar taat, mereka tebar jala, mereka tarik, mereka gak kuat. Karena apa? Jala mereka penuh dengan ikan. Pagi hari ini, ketaatanmu akan membawa engkau kepada berkat-berkat Tuhan. Siapa percaya bahwa ada mujizat? Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Kembali di ibadah yang kedua Tuhan. Umat-Mu datang menghampiri tahta kasih karunia. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber jawaban. Engkaulah menyediakan apa yang kami butuhkan. Daripadamu-lah semua itu kami terima. Pagi hari ini, biarlah Engkau bersabda, Engkau berfirman, kami mau makan roti mana surgawi yang turun dari sorga. Urapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengarkan. Semua kami beroleh berkat-berkat Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu lah semua ini diciptakan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun keadaan umat-Mu pagi hari ini, firman Tuhan adalah sumber jawaban. Kami akan berikan tanah hati yang terbaik, supaya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Hidup kami boleh berubah, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami mau dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk, salam kanan kiri bilang gini, kamu awet muda deh. Depan belakang awet muda. Pemain gitar sama pemain bass, ya, sama pemain keyboard. Kamu awet muda loh, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu walaupun umur bertambah, semangat mesti tetap muda, amin. Ya, awet muda itu maksudnya semangatnya. Ya, memang umur bertambah, rambut berubah warna. Ya, tapi semangatnya mesti tetap sama karena ada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, tadi pagi saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah yang pertama, dan ini adalah ibadah yang kedua, dan tentunya ini adalah pertama kali saya ada di tengah-tengah jemaat GBI WTC Mangga 2. Saya sangat bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada Gembala, Ibu Ati, dan juga para pengurus yang ada yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya nama lengkap ya, Rahmat Mervin Sujak.
Ya, kalau pendidikan saya MTH, Master Teologi dan CBC, ya artinya saya konsultan behavioral atau perilaku. Saya sekolah perilaku juga, gestur tubuh, tanda tangan seseorang, gaya duduk seorang, orang bohong atau tidak saya udah hafal saudara. Karena saya sekolah, ketahuan dari mata, ya dari duduknya, ya itu bukan dukun tapi ada sainsnya, ya. Oke. Saya dipanggilnya Mervin. Ya, ada yang panggil Pendeta Mervin, ada yang panggil Om, ada yang panggil Kak, ada yang panggil nama, tergantung siapa orangnya dan nyamannya orang tersebut. Saya sudah menikah, istri saya 1. Ya, berapa Bapak Ibu? Jangan dinyanyiin ya, 1 ditambah 1, jangan. Cukup 1. Anak saya 3, mantu saya 1, cucu saya 1. Saya sudah punya cucu. Saya melayani di daerah Jati Bening sebagai gembala sidang. Ya, dipercaya Tuhan menggembalakan jemaat. Ya, kalau saudara ke arah Bekasi, sebelum Bekasi Barat, setelah Pondok Gede, pintu tol itu ada pintu tol keluar Jati Bening. Nah, keluarlah di situ. Ya, kalau udah dekat telepon saya, saya jemput. Di situ ada makanan enak. Ya. Namanya juga jalan-jalan ya. Nah, saudara saya juga Tuhan percayakan sekolah playgroup TK, SD, SMP namanya Sekolah Citra Anak Bangsa di daerah Jati Bening. Murid kami tahun ini 276 orang ya dari playgroup sampai SMP. Saya sebagai ketua yayasan di situ dan juga saya sebagai guru sekolah Alkitab. Ya, di sekolah Alkitab Pantekosta, saya mengajar kitab 1-2 Timotius, saya mengajar kitab Yakobus, dan saya mengajar power karakter. Ya, keseharian saya lebih banyak mengajar, ya, dan juga mengembalakan. Saya juga membuka konseling, karena latar belakang keluarga orang tua saya adalah keluarga yang hancur. Mungkin Bapak Ibu kenal Bapak Doni Tompunu, kakak ipar saya pernah khotbah di sini katanya beberapa waktu yang lalu, dan juga kakak kandung saya, suami dari kakak saya, ya Ibu Sandy Sujak, ya wanita, ya tentunya namanya Sandy wanita ya. Kalau Sandi itu pria, biasanya begitu, ya. Kami kakak beradik, 4-empatnya jadi pendeta semua. Dulu keluarga kami hancur berantakan. Papa pergi dengan Nona Kunti, ya belakangnya Lanak kalau digabung Kuntilanak, ya punya anak lagi. Mungkin Bu Sandy pernah bersaksi di sini. Ya kami sudah ciptakan buku kesaksian keluarga. Nanti saya janji akan kirim di TikTok, di Facebook, di Instagram. Kesaksian keluarga, kami baru syuting 12 episode kesaksian keluarga, mama saya semua, kakak saya, 2 adik saya, semua bersaksi tentang the mercy of God, bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar buat kita semua, khususnya juga buat keluarga, dari keluarga yang hancur, mama dari Muslim, papa Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP, ya Minggu Tobat, Senin Kumat, ya. Namanya Kristen Tomat, ya. Hari Minggu doang deket Tuhan, Senin balik lagi dia. Akhirnya di tengah kesuksesan ayah saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan mama saya. Kami anak-anak ditelantarkan, saya hidup tanpa ayah selama kurang lebih 10 tahun. Kakak saya, mungkin Bu Sandy pernah cerita, dia narkoba, mau mati bunuh diri, aborsi 3 kali karena sudah nggak ngelihat masa depan dalam hidupnya. Saya juga sama, 2 adik saya mau dibunuh sama ayah saya, artinya mau digugurkan. Karena takut dengan Nona Kunti itu, takut bisnisnya diambil dan lain sebagainya. 2 adik saya sering mau mati bunuh diri, karena biasanya anak yang ditolak, dia kecenderungannya suka mau bunuh diri dan sakit-sakitan. Tapi karena ibu saya ikut jalan Tuhan,
Nah ini yang saya mau sampaikan. Tadi pagi saya berdoa, menyampaikan firman tentang anugerah Tuhan. Yesus itu anugerah yang paling terbaik buat hidup kita. Tidak ada hal yang paling penting dalam hidup kita selain Yesus itu sendiri. Saudara boleh punya apa saja, kalau enggak punya Yesus, berantakan hidup kita. Firman Tuhan berkata kita tuh sesat seperti domba yang tidak bergembala. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Contohnya kayak apa? Ya orang buat jahat kita balas jahat. Emangnya cuma kamu doang yang jahat, saya bisa lebih jahat dari kamu. Orang mengecewakan kita balas mengecewakan dia. Bahkan kita ancam dia. Kita ngata-ngatain orang, kita kutuk orang. Kita kepahitan. Gak punya kekuatan untuk ngadepin hidup, loyo, lemah, letih, lesu, capek, maunya pikiran ada kadang, belingan mati aja ya. Seolah-olah Kristus itu yang kita sembah tiap minggu tuh hilang di hari Senin, hilang di hari Selasa, Rabu semakin jauh, Kamis semakin jauh, Jumat karena udah mau dekat hari Minggu, mulai lagi aduh ke gereja nanti, Senin hilang lagi, bilang sama kanan kiri, capek deh. Hidup tuh kebanyakan begitu. Ngelihat fakta bisnis. Wah bisnis saya udah di ujung tanduk. Siapa saudara sedang ada di ujung tanduk? Keluarga saya sudah di ujung tanduk. Udah gak ada harapan. Mama saya dimaki-maki sama keluarganya sendiri itu karena kamu murtad. Ini saya mesti shalom juga bagi yang ibadah di rumah ya. Ada online ya. Halo Bapak Ibu. Walaupun pada off cam, halo aja deh ya, ini saya. Ya. Oke ya. Wah udah gak, itu karena kamu murtad. Nama ibu saya Wanda. Karena kamu murtad Wanda, ninggalin Tuhanmu. Itu kamu lihat suamimu sekarang. Waduh ibu saya hancur, gak ada jalan. Tapi kita mau lihat ayat ini sama-sama. Mari kita buka slide-nya ya tentang tetap ada di jalan Tuhan. Ya, slide yang saya kirim ya boleh dibantu ya. Bukan yang ini, ada slide-nya ya. Judulnya itu yang saya kirim ke Ibu Ati adalah tentang tetap berada di jalannya. Nah, ini dia. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara memang Roma 15 ayat yang keempat bilang begini, semua yang ditulis bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi memang ayat ini ditulis pada zaman itu bagi orang-orang pada zaman itu. Memang Kristus lahir di Bethlehem di kota Daud. Tapi hari ini kita melihat Yesus itu bukan sebagai manusia biasa, sebagai Tuhan. Dia hadir sebagai Tuhan, menjelma sebagai manusia, firman yang menjadi manusia, dia diutus. Yohanes 17 ayat yang ke-21 bilang, aku diutus Bapa supaya engkau menjadi satu dengan aku. Artinya kita ini berasal dari surga, sama seperti Yesus. Tidak ada seorang pun lahir tanpa tujuan Tuhan. Itu dahsyatnya kekristenan itu seperti itu. Bahwa Tuhan menciptakan dari kandungan ibu kita, dia sudah punya rencana yang besar. Saya tidak punya waktu saudara untuk menjelaskan secara teologi dalam konteks kehadiran kita di bumi. Tapi kita bisa belajar dari Abraham, bapa leluhur. Dia tinggal di Ur Kasdim, tapi dia dalam perjalanan kehidupan bertemu dengan Tuhan pada usia 75 tahun. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan tanah leluhurnya untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, betul? Dan Tuhan janji pada saat itu Abraham dan Sarah belum punya anak, betul? Dan mereka menantikan keturunan selama 25 tahun. Ada juru selamat. Nah, juru selamat yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu berbicara tentang to save our technical life. Kehadiran Tuhan bukan hanya menyediakan surga bagi kita atau keselamatan, tapi kehadiran Yesus adalah membawa kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun untuk mengikut jalan Tuhan. Kita diselamatkan.
Saudara tahu GPS, jemaat kami ada 2 pilot, dua captain. Satu pesawat Lion yang dia bawa Airbus, yang suka Airbus ya, yang suka ke Jeddah. Dia bawa apa tuh? Jemaah-jemaah yang mau apa namanya? Haji. Itu dia sering bawa itu, jarang dia di Indonesia yang satu. Tapi kalau yang satu private jet, captain balok 4 semua. Bukan balok-balokan, beneran balok di sini. Ya. Saya tanya sama si captain ini, Cap, kalau pesawat itu mengemudikannya gimana? Wah, kita kalau udah terbang semua pakai GPS. Apa namanya? Jadi namanya awan kita nggak tahu ke negara mana, dia hanya bisa dikendalikan lewat tombol yang diputer katanya. Koordinat berapa itu udah dirancang sama mereka, kalau saudara pernah naik mobil tertentu yang tempat duduknya sudah ada settingan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Di 20 menit pertama dipencet 1, udah kesetel begitu. Makanya ada autopilot, betul? Pesawat itu pakai autopilot. Ini bukan saya ngajar ya, saya diajarin dia. Karena saya bukan pilot, saudara. Jadi menit keberapa, koordinat berapa, kalau ada angin itu warna merah kuning mulai keluar, dia akan tiba-tiba harus belok arah, kadang harus berputar dulu saudara. Padahal tujuannya di depan, karena ada awan yang membahayakan dia harus ambil putar jauh gitu. Itu GPS. Saudara, manusia tanpa Yesus itu nggak tahu apa-apa. Ibu saya nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu Kristen aja. Tapi dia nggak tahu jalan Tuhan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Dikatakan Yesus adalah juru selamat. Selanjutnya. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu satu-satunya, katakan satu-satunya. Enggak ada pintu lain menuju kehidupan selain di dalam Yesus. Karena dia bilang, akulah jalan. Saudara, tahun 2024 kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau ada Yesus, dia akan menuntun hidup kita. Yang setuju bilang amin. Usahakah? Pekerjaankah? Nggak ada jalan lain. Terus saya tanya, Cap, kalau GPS-nya mati gimana? Ya saya mati. Saudara kan nggak tahu apa yang terjadi di kokpit itu, di depan. Kita kan hahaha. Kayak pernah nggak GPS mati? GPS mati enggak? Dia bilang. Tapi pernah ada kerusakan mesin. Terus saya tanya lagi, detail saya nanya. Lebih bahaya kerusakan mesin apa GPS? Yang pertama, yang paling ditakuti pilot adalah GPS. Nggak bisa mendarat itu orang. Karena nggak tahu jalan. Kalau mesin mati, satu masih bisa diperbaiki. Ada auto ininya juga, istilahnya apalah begitu. Pesawat masih bisa jalan dengan satu mesin. Tapi kalau GPS mati, nggak ngerti mau kemana dia. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Yesus itu harus menjadi pribadi yang paling penting dalam hidup kita. Karena dia adalah petunjuk. Yang setuju bilang amin. Dia petunjuk. Saudara, kalau saudara mau cari Tuhan, dekat sama Tuhan, saudara berdoa, dia akan memberitahu jalan-jalan kehidupannya buat kita. Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya akan terus saja saudara ya. Tetap ada di jalan Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Yuk baca lagi sama-sama 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kami di sekolah ada satu ibu mau cerai dengan suaminya. Kasus-kasus perceraian, saya pembicara keluarga, tahun 2018 saya lulus S2 2018. Jadi di
Mahkamah Agama, kasus perceraian di tahun 2014 itu di Kota Bekasi itu hampir 678.000 kasus. Karena tesis saya tentang keluarga, peranan pria sebagai penanam nilai spiritual kepada anak-anak di keluarga Kristen Gereja Moria Blessing Family, itu gereja kami. Saya melakukan penelitian di situ. Ya, dengan kata lain saudara, kalau kita melihat kasus-kasus perceraian itu dimulai dengan hal-hal yang berbeda, terjadi perbedaan. Akhirnya komunikasinya gagal, intonasinya mulai tinggi, istri mulai dibentak. Istri akhirnya pas dibentak sakit hati. Dulu kamu janji gak mau lu marah-marahin saya. Tapi kenapa kamu marahin saya? Wah, mulai konflik terjadi. Gak ngerti mau gimana. Anak ngelihat papa saya itu gak pernah pukul mama saya. Tapi kata-katanya itu kata mama saya beracun kayak ular kobra. Papa tuh gak pernah pukul. Tapi ada juga yang main tangan. Istri di karate. Saudara, kalau ada istri saya, ini jadi kesaksian. Istri saya yang mengkarate saya. Karena dia anak pertama, dominan. Warnanya dia itu merah. Suka ambil keputusan sendiri tanpa bertanya suami. Itu saya tidak menjelekkan, itu sudah kesaksian. Kami kalau khotbah tuh kadang berdua sama istri. Kami mengakui kekurangan, tapi Tuhan robah cara-cara kami. Saya orang yang mengambil keputusannya lama, mikir dulu. Siapa di sini kalau ambil keputusan ditanya sama suami, ayo, mbok iya mikir dulu toh. Ada orang yang ambil keputusan, ayo jalan. Tapi ada juga, jangan dulu. Nah, tipikal orang tuh berbeda-beda. Nah itu konflik akhirnya. Nah ikut Tuhan tuh benar-benar butuh jalan Tuhan saudara, supaya apa yang ada di tangan kita itu baik. Dan kita nggak boleh minta nasihat sama orang yang tidak kenal firman Tuhan. Nanti nasihatnya salah. Nah ibu yang orang tua murid ini, kenapa ibu mau cerai? Ya karena teman-teman di kantor saya bilang percuma. Hah loh. Saudara kalau minta nasihat sama orang dunia, hukumnya bercerai itu biasa aja kali. Cari aja yang lain, emangnya laki cuma satu. Nah loh, hati-hati loh. Jalannya beda sama jalannya Tuhan. Bisnis, udahlah, cuman dosa kecil. Nah loh. Beda, udah jelas beda saudara. Ibu saya waktu ditinggal papa saya, filsafat manusia yang turun, bukan kebenaran. Wanda, emangnya cuma dia doang yang bisa selingkuh? Ngetes suami lo jalan sama cowok. Nah lo, kalau kecantol bener gimana? Kan cara-cara dunia tuh begitu. Yesus saja pernah ngomong loh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum dunia itu keras, culas. Culas tuh suka merugikan pihak lain. Gak mau kalah. Udah, tinggalin aja. Udah, ambil jalan pintas saja. Gak perlu ngadep sini, gak perlu ngomong ini. Udah, jalanin aja. Kalau ketangkep, ya udah. Enak aja ngomong. Kan begitu saudara. Semua itu sepertinya dibuat mudah. Padahal jalan Tuhan itu tidak seperti itu. Makanya kita dilarang oleh firman tidak berjalan. Jadi nggak boleh jalan sama orang fasik. Berteman boleh, tapi nggak boleh nanya. Karena ilmunya udah beda. Ilmu dunia mata ganti mata. Ilmunya Yesus kasihilah musuh. Betul nggak? Beda. Kita nggak disuruh, nggak diperintah Tuhan untuk mengasihi orang baik. Karena dunia juga melakukan yang sama, yang baik dia baik.
Tapi kalau yang jahat, dunia bilang apa? Saya lebih jahat dari dia nanti. Lihat aja, tunggu tanggal mainnya. Di bioskop 21, waduh. Sampai masuk TV. Suami membunuh istri. Masuk TV kan? Istri ketangkep maling di Indomaret. Saudara, kalau saudara belajar tentang kehidupan di India nih, saya nggak tahu di Indonesia ya, ada kampung khusus menciptakan pramusaji. Jadi wanita-wanita yang dilahirkan sudah dipersiapkan untuk melayani secara yang nggak benar. Udah ada kampungnya, saudara tinggal ketik aja di YouTube itu. Kampung India, pelacur gitu. Keluar semua. Itu memang sengaja dilahirin untuk dijual. Bayangin saudara jalan dunia, kenapa? Untuk makan. Saudara seringkali makanan itu bisa membuat kita jadi jahat. Bisnis bisa membuat kita menjadi lebih jahat dari orang-orang yang sebenarnya dianggap tidak tahu kebenaran. Tapi kita orang Kristen bisa lebih jahat loh. Makanya Tuhan bilang gak boleh jalan, gak boleh berdiri. Ini tahapan. Pertama jalan bareng, lalu berdiri ngobrol lebih serius. Akhirnya duduk ngikutin. Oh gitu ya. Bahkan kita minta doain gue ya supaya gue bisa cerai. Serius. Ada orang minta doain supaya perceraiannya ngeri banget itu. Dari mana rumus itu? Saudara, kalau ibu saya ambil keputusan cerai, mana ada saya di depan ini, saudara. Ya, saya mau bersaksi sama saudara. Selanjutnya, ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya, jalan Tuhan itu lebar atau kecil, Bapak Ibu? Matius 7 ayat 13-14. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ibu saya harus 10 tahun menunggu suaminya pulang. Dia nggak balas lagi, dulu sempat mau balas. Karena ibu saya muslimnya muslim kejawen, pakai dukun. Dukun yang sana lebih kuat. Kalah ceritanya perang antar dukun nih. Kalah. Ibu saya nggak berdaya. Akhirnya dia ambil jalan Tuhan. Dia masuk melalui pintu yang sesak. Tuhan berfirman. Bertahun-tahun firmannya cuma satu sama ibu saya. Ampunilah suamimu. Terima dia apa adanya. Akhirnya tahun 81, tahun 82, tahun 83, ibu saya semakin dekat Tuhan. Sekolah Alkitab, jadi pendeta, jadi pengerja, belajar hidup takut akan Tuhan. Berdoa buat suaminya, anak-anaknya semakin besar, 84, 85, 86, 87, nggak ada apa-apa. 87 baru Tuhan berfirman lagi. Ampuni suamimu, datangi dia. Wah, itu di buku di halaman berapa saya lupa, ibu saya nulis. Karena kami cetak buku udah dijual saudara di toko buku Metanoia. Tapi udah lagi habis ini stoknya. Cepet banget lakunya. Judulnya Misteri to Victory. Saudara bisa Google tuh. Misteri itu nanti keluar di situ buku kami. Gambar ayah saya di situ. Oh, ayah saya pergi, punya anak lagi, sakit ibu saya. Perasaannya sakit. Ibu-ibu kalau di suaminya begitu gimana? Oh, tak petis pak. Tapi ibu saya coba. Dan saya anak-anak gak ngerti saat itu. Kami kakak beradik gak ngerti. Guru besar saya soal menipu adalah ayah saya sendiri. Dia tipu saya. Dia bilang dia bekerja, gak taunya dia pergi dengan Kunti. Wah, saya kecewa saudara. Saya kepahitan dengan ayah saya. Akhirnya karena kepahitan, dosa masuk ke dalam hidup saya. Ke dalam hidup kakak saya. Ke dalam hidup dua adik saya. Kami semua jauh dari Tuhan padahal orang Kristen. Ke gereja, hafal lagu-lagu gereja.
Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Sampai remaja, tapi terikat dalam dosa. Ternyata akar permasalahannya karena ada yang gak beres di hati saya. Tapi saya mulai lihat ibu saya. Dia berdoa, Tuhan tolong keluarga aku berdoa buat suamiku. Dalam hati saya, kok orang jahat didoain. Mama saya jelasin ke saya. Firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah. Yuk kita doa buat papa supaya papa pulang. Ada istri yang bilang gini, yuk doa yuk biar papa mau cepat mati ya. Ada yang begitu juga, tergantung orangnya. Saudara mau doain apa? Isi doa saudara mau ngutuk orang. Yesus bilang, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Itu Lukas 6 ayat 27-28 bilang seperti itu. Hidup itu di dalam Tuhan tuh begitu Bapak Ibu. Jalannya katakan tapi yang sempit ini menuju kepada apa tadi? Kehidupan. Tuh lihat. Tapi luas jalan yang menuju pada kebinasaan. Orang banyak pilih jalan yang luas ini yang mau enak aja. Nah, saudara mau masuk tahun 2024, saudara harus memilih jalan loh. Mau jalan apa yang saudara pilih? Itu penting karena itu menentukan bukan hidupmu saja, tapi hidup anak cucu-cucumu ke depan. Ibu saya memilih jalan yang sempit. Dia akhirnya mau mengampuni. Tahun 88 Tuhan berfirman lagi. Datangi wanita itu dan kamu harus berdamai dengan wanita itu. Ibu udah disakiti sama cewek itu, ibu yang disuruh damai. Damai ya, ini kan orang gila. Mana ada rumus begitu dalam kehidupan. Tapi itulah jalan Tuhan buat ibu saya. Akhirnya setelah dilakukan dua hal ini, tahun 88 itu juga bisnis papa saya ambruk total. Nol. Kere, miskin. Tuhan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Diamlah di negeri dan Tuhan akan bertindak. Saudara, ketika kita ikut jalan Tuhan, saudara jangan lihat apa yang di depan mata. Tapi saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Seperti nelayan itu, si Petrus. Tebarkanlah jalanmu. Gak mungkin Tuhan ini di pagi hari mana ada ikan. Tapi kalau Yesus yang ngomong, yang tidak mungkin jadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu Tuhan. Makanya saudara beribadah itu saudara mesti cek. Saudara percaya gak sama firman? Saudara mau nggak lakukan firman? Saudara belajarlah kitab Matius 5, 6, 7. Di situ juga ada dikatakan dua macam dasar. Orang bodoh, firman Tuhan loh yang ngomong. Orang bodoh adalah orang yang hanya mendengar tapi tidak Ayo, orang bodoh orang apa? Orang apa? Orang yang mendengar tapi tidak lakukan. Itu bodoh menurut firman Tuhan. Dia cuma dengar. Firmannya yang enak-enak seneng. Bila firman tentang mengampuni enak aja. Dia yang salah kok saya mesti minta maaf. Lah, saudara mau ikut Tuhan apa mau ikut jalan sendiri? I am serius. Ini serius saudara. Ini gak main-main. Kalau saudara gak lakukan firman, ya keadaanmu gak berubah. Begitu. Nanti anakmu juga begitu. Cucumu juga begitu aja. Kenapa keturunan Kain tidak diceritakan lagi di Alkitab? Karena keturunan Kain adalah keturunan yang saling membunuh. Sama seperti si Kain suka membunuh. Keturunan Kain itu banyak menjadi pembunuh. Saudara. Apakah saudara mau hidupmu diakhiri dengan cara-cara yang duniawi sehingga orang mengenangnya? Ya, ibu itu mah, bapak itu mah udah biasa. Begitu, suka nipu, suka begini, mana enak. Ketika kita ikut jalan Tuhan. Ketika ayah saya bangkrut, ibu saya terima dia apa adanya. Berdamai, anak-anak bertobat semua. Dan akhirnya ayah saya meninggalkan warisan kepada saya.
warisan takut akan Tuhan. Dia meninggal tahun 2017. Ya, saudara, slide selanjutnya, saya ingin katakan yang pertama, jangan salah jalan. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, saya itu dari kecil suka melihat ibu saya berdoa di pojokan kamar. Saya tidur sekamar dengan ibu saya, kakak saya, empat kakak beradik tidur satu kamar. Ibu saya doa di ujung. Saya suka sering dengar doanya dalam bahasa China karena bahasa roh. Berbahasa Roh Kudus. Ya Allah, saya keganggu, saudara. Terkadang dia berdoa dalam bahasa Indonesia, Tuhan berikan kekuatan kepada saya ampuni suami saya terima dia. Tuhan tolong anak-anak saya mau anak-anak saya melayani Tuhan semua. Saya dengar doa ibu saya. Tapi jalannya gak enak kan, dia harus terima suaminya apa adanya. Akhirnya papa saya bertobat. Papa saya gak mau lagi mengambil jalan yang dia anggap baik. Dia ditawarin lagi sama perempuan itu. Ya udah, aku yang ngalah. Kamu gak apa-apa tinggal serumah sama istrimu. Tapi kamu sebulan sekali ke rumah ya. Waduh, ini ditawari. Nanti 2 anakmu yang pertama tak disekolahkan di London. Bener-bener London, bukan London di mana? Tempat pendidikan bahasa Inggris London School ada kan? Indonesia di Cikini itu ada London School. Tapi di sekolahin di sana, bangun rumah lagi lah, ditawarin saudara. Akhirnya papa saya nggak milih jalan itu. Akhirnya papa saya milih malah jadi pendeta. Akhirnya papa mama saya dua-dua jadi pendeta merintis jemaat. Nah saya ditinggali warisan saudara. Gereja dan sekolah. Coba kita lihat gambar ini saudara ya. Ini tahun 2017 papa saya meninggal ya. Ini gereja dan sekolah dari tahun 2004 sampai 2018 kita ada di gedung ini. Lantai 1 dan lantai 2 itu sekolah. Lantai 3-nya gereja. Papa saya meninggal, yang punya gedung meninggal. Jatuh ke ahli waris, gedung dilanjutkan sama ahli warisnya, sekolah dan gereja dilanjutkan sama ahli warisnya, saya. Kenapa bukan kakak saya? Karena kakak saya sudah melayani di Cirende sama suaminya, pendeta juga. 2 adik saya tinggal di Amerika, pendeta semua 2 adik saya udah warga negara Amerika. Saya harus pulang dari Amerika, gantiin papa saya. Adik saya gantiin saya di Amerika. Tuhan robah hidup keluarga. Kami pernah ngalamin pecahin celengan, waktu bisnis papa hancur. Tapi kami belajar ikut jalan Tuhan, melayani dari 2 jemaat, kayak orang gila saudara. Tahun 89 mama saya merintis gereja, itu jemaatnya cuma 2, kakak saya sama saya. Mama saya jadi worship leader, papa saya baru bertobat, main gitar. Yang dikhotbahin anak-anak sama suaminya. Itu kalau tukang sayur lewat, yur. Saya sama kakak saya buang muka, malu. Ini gereja apa? Perkumpulan keluarga. Sableng. Karena saya kan masih keduniawian banget, pikiran saya tuh dunia banget saudara. Malu lah. Apa ya, suka kucing-kucingan sama mama saya kalau udah Sabtu malam tuh saya suka nginep di rumah eyang saya. Karena malu ke gereja. Masa ke gereja kayak mainan. Coba Bapak, yang pimpin pujian ibu saya, yang bawa firman ibu saya. Terus ibu saya ngomong, puji Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah yang dihadiri oleh banyak orang. Saya kan bilang, gawat nih ibu saya. Ternyata dia beriman. Itu perkataan iman. Saya nggak ngerti kan, Mas. Saya kan nggak, wah ibu saya udah gila kali ya. Saya malu loh ibu saya ngomong begitu. Nah kalau pendeta kan mesti punya iman. Kayak tadi tuh yang bawa WL. Itu juga rada-rada kalau saya bilang. Nggak usah tunggu tahun depan. Minggu depan juga udah penuh. Belum tentu. Itu iman. Betul nggak? Siapa tuh WL-nya tadi tuh? Itu
Coba tanya sama WL, jangan sampai minggu depan dia nggak datang ya. Itu perkataan apa? Iman. Bener, di hadapan Tuhan itu bener loh. Tapi masa ibu saya ngomong gitu, Pak? Terima kasih Tuhan buat jemaat yang banyak yang gila nih. Tiba-tiba lagi doa saya ngilang. Pernah saya ngilang, malu. Kan didengerin tetangga itu rumah tipe 21 di Taman Pondok Cikunir Indah, daerah Bekasi. Itu kalau ngomong apa tetangga sebelah pasti dengar karena rumah kecil-kecil, saudara. Nah ibu saya ngomong banyak orang yang datang cuma 4, kan gila. Itu saya alami. Tapi bener loh, akhirnya jemaat bertumbuh. Sampai 2017 saya dilantik di depan peti mati papa saya. Jadi gembala. Ditinggalin PR, ini gedung sewa. Gara-gara meninggal, sewanya jadi berubah dari 175 juta per tahun. Gereja sama sekolah masih bisa nutut, bayar, cash flow-nya masih oke. Tapi jadi 500 juta satu tahun. Siapa yang sanggup? Amsyong amsyong Dari mana tuh duit? Itu duit bukan daun tinggal metik. Ini duit. Gak mungkin saya jadi gembala. Bayar ya jemaat. Enak aja. Nggak begitu, jemaat itu kan adalah umat yang dibawa kepada Tuhan, bukan dituntut. Betul nggak? Kita nggak boleh nuntut jemaat. Jemaat mesti dewasa di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Waduh ini gimana sampai akhirnya kepala saya benanah. Nggak bisa bayar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sekolahnya akhirnya ditutup, digembok sama yang punya ahli warisnya. Singkat cerita, terus akhirnya kami pindah itu anak-anak sekolah ngangkat kursi, saudara. Kursi gereja, kursi kelas, pindah. Dapat tempat mujizat. Ada rumah ditulis disewa, dijual beberapa tahun lalu, tapi udah nggak ada tulisannya. Saya datang, udah nggak ada. Ini gimana nih? Saya cari-cari tempat, saudara. Aduh, naik motor, pinjem. Saya nggak ada sepeda, nggak ada motor. Bener-bener nol, minus saya saat itu. Gak punya uang. Saya nggak ditinggalin duit, nggak ditinggalin warisan apa-apa. Yang saya ditinggalkan, saya hanya ditinggalkan adalah warisan untuk belajar takut akan Tuhan. Saya belajar ikut Tuhan, kepinginnya lari saudara, pingin lari saya. Tiba-tiba saya punya tempat healing. Sekarang tuh healing. Ada namanya Cafe Gudang Roti. Saya duduk di situ. Ini ruko, saya duduk di sini. Ternyata di sebelah tuh kantor advokat. Tiba-tiba ada mobil Mazda CX-5 dengan plat nomor polisi. Saya ingat, nah ini yang punya rumah dulu nih. Bener, dia turun saudara. Walah, saya langsung, Pak. Dia masih bingung kan, siapa nih orang? Saya hampiri, Pak saya yang beberapa bulan lalu mau sewa rumah Bapak. Karena sekolah kan waktu itu udah mau disuruh pindah karena nggak bisa bayar. Sekarang sekolahnya udah ditutup Pak. Oh iya saya nggak, ayo masuk. Ngobrol. Sekarang Bapak ada duit berapa? Saya cuma punya duit 20 juta Pak. Itu kas terakhir sekolah dan gereja. Kami harus pindah. Ya udah. Deal ya 125 juta per tahun. Deal saudara. Bayarlah 15 juta. 10-nya buat OE dulu pegangan. Kalau nggak ada OE nggak ada transport. Ya. Iyalah, emangnya mindahin kursi nggak sewa truk? Sewa lah. Waduh, ditawar-tawar. Ya, saya kan belajar karakter. Tahu cara membuat hati orang luluh kan. Pak supir, gini deh ngomong-ngomong. Oh ini buat ini lagi keadaannya begini ya ini ya. Ya udah deh, karena jaraknya dekat, 1 kali jalan 75.000. Dari 300.000 jadi 75.000. Akhirnya pindahan. Nah ini di tempat ini banjir. Sekolah tuh cuma dibatasin korden tuh saudara. Mungkin saudara lihat tuh. Maaf ya. Saudara lihat yang ini nih. Tuh korden. Ini korden nih. Muridnya belajar kecil begitu. Itu saya jalanin. Orang tua murid abis yang paling galak tuh ibu-ibu. Iri aku sama ibu-ibu. Pak tolong tanggung jawab ya. Anak saya jangan sampai nggak sekolah. Ini sekolah kayak kandang Pak. Wah dihina saya Bu. Jangan galak sama saya ya Bu ya. Tolonglah. Ya kan kita kadang tuh suka gitu loh sama orang.
Orang lagi susah malah kita galak, betul nggak? Saudara, coba bilang diri sendiri, pegang jidatnya. Ya ampun, iya ya, saya kok suka galak ya, gitu ya saudara. Orang lagi susah bukannya ditolong, malah digalak. Ini saya alami saudara. Singkat cerita lagi, saya diarak masa, diresolusi. Itu ada Pak Ustadz yang paling depan tuh yang pakai baju biru, lehernya hitam, gede banget, ngeri ngelihat lehernya aja udah takut saya. Hitam tenan saudara, entah pakai apa itu bahan bakunya, bisa hitam begitu. Waduh, saya tuh, ini saya, ini istri saya. Oh ini belum banyak yang datang, ini yang dua ini nih saudara, itu pimpinan yang dulu berkuasa tuh, yang 3 huruf, yang depannya F, belakangnya I, tahu? Nah ini pimpinan cabangnya nih. Itu di bawah ngapain mereka ngelihat ke bawah? Emang ngelihat kayak orang bego? Enggak, mereka lagi nungguin teman-temannya. Itu udah ada ratusan masa di bawah. Saya duduk begini, lihat muka saya tuh. Lihat tuh. Udah lemah, tak berdaya. Tapi kenapa saya ada di sini? Saya hanya belajar ikut jalan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngalamin kesesakan, itu udah benar. Itu jalannya mesti begitu. Katakan amin. Itu jalannya. Selanjutnya. Ini ada polisi semua. Selanjutnya ini baru mulai banyak tuh. Waduh. Saya dibawa ke kantor polisi. Yang lain makan pisang. Saya nggak bisa makan saudara. Diem aja. Ini saya pura-pura senyum ini. Padahal di hati tuh hancur banget. Tuh galak-galak saudara. Disuruh tutup. Tutup. Kalau nggak saya bakar. Depan polisi loh berani saudara. Saudara coba. Ikut Tuhan itu punya resiko. Enggak ikut Tuhan juga punya resiko. Tinggal saudara harus pilih mau jalan apa nih tahun 2024. Jangan akhiri tahun 2023 dengan kesalahan. Nanti kamu masuk 2024 salah. Amin Bapak Ibu. Ya selanjutnya. Ya slide selanjutnya. Mana tadi dia? Oh selanjutnya. Waduh tentang. Yang kedua. Tuhan penunjuk jalan. Nah. Ya, saya cuma bisa berdoa. Jemaat ninggalin saya banyak, dari 300 jemaat cuma tinggal 80. Karena ibadahnya pindah-pindah, saudara. Nggak boleh ditutup. Ini kejadian itu istri saya tuh. Wah, lagi berdoa, cuma bisa berharap Tuhan. Doa aja sama sekelompok orang kecil. Selanjutnya, akhirnya saya panggil orang tua, ngomong, pindahan semua. Orang tua ngerti, malah orang tua siapin makanan, kasih mobil buat pindahan, ada toko material. Ternyata orang tua ada yang punya toko material, Pak. Kalau jam 4 sore ke atas silahkan pakai mobil katanya. Ya udah, kami pakai mobil. Saya disuruh tanda tangan, tutup kalau nggak mau dibakar. Saya pikir daripada saya mesti ganti rumah orang, ya saya tanda tangan tuh saudara. Tuh 24 Februari 2018. Ditutup total sekolahnya saudara. Nggak boleh. Udah doa, udah sungguh-sungguh, belum ada jalan. Siapa saudara lagi berdoa belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Engkau harus tunggu waktunya Tuhan. Sama seperti ibu saya, menunggu 10 tahun. Orang tua, suaminya akhirnya kembali. Saya juga bukan jadi pendeta gadungan di depan ini yang cuma bisa cuap-cuap. Saya alami kesusahan hidup saudara. Makanya saya bisa ngomong hari ini. Ikut Yesus itu luar biasa. Ikut Yesus itu bicara hidup yang berubah. Dari jahat menjadi baik. Dari tidak mampu menjadi mampu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalam Yesus ada mujizat. Itu kehidupan kekristenan. Jadi Bapak Ibu kalau engkau lagi ngalamin kesusahan, istilah perilakunya, kau lagi ngalamin kepayahan, bisnis yang going slow, penjualan yang going down, keluarga yang lagi bergumul, ikuti saja prosesnya karena ada Tuhan. Dia yang akan membawa kita nanti naik. Ya, yang terakhir nomor 3. Tuhan. Yang nomor 2 coba, ini gereja kami itu jemaat saudara yang masih ada. Ya, kami ibadah jam 2 siang. Balik ke slide yang nomor 2 sekarang. Tuhan penunjuk jalan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara,
Di poin kedua ini, tahu nggak saudara, saya butuh uang puluhan juta setiap bulan buat operasional sekolah. Tuhan suruh saya ngapain? Tuhan cuma bilang gini Bapak Ibu. Mervin, pacari istrimu. Wih, gimana Tuhan? Emangnya ke bioskop lagi kayak dulu? Naik motor lagi berdua kayak dulu? Saudara, di tengah masalah, suami istri itu harus bersatu. Katakan amin. Jangan di tengah masalah jadi ribut. Gak ada berkatnya di situ. Bersatulah suami istri. Terus saya bilang, saya minta hikmat Tuhan, penunjuk jalan. Saya mesti gimana, tanya sama istri kamu. Tiba-tiba ada hikmat begitu. Kamu mau kemana hari ini? Mau diantar enggak? Ibu-ibu pilih yang antar suami apa Gojek? Hah, ibu-ibu mau diantar suami apa diantar tukang Gojek? Ayo dong ibu-ibu, Gojek apa suami? Kok enggak semua? Suami apa Gojek? Gojek apa suami? Tuh bapak-bapak, anterin istrinya. Ntar kalau nggak diantar dia pakai jaket Gojek nanti. Banyak terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, nggak disangka sama si ini sama si itu. Karena apa? Udah nggak ada kepedulian. Ternyata Tuhan ajar saya, pacari istrimu, saya antar dia ke Diknas, ngadepin ini, ngadepin itu, kita berdua, bersatu, berdoa. Tiba-tiba ada orang yang transfer uang 20 juta, Pak ini buat sewa ya, nambah-nambah. Teman-teman papa saya dari China itu kan, papa saya almarhum pendeta Roni Sujak, dia pembicara pria sejati, board director di CMN. Tiba-tiba orang CMN dari China kirim uang 50 juta buat sekolah. Saya entah tahu dari mana itu. Saya pernah pelayanan di GBI Kedoya saudara, tempat Pak Rubin Adi Abraham. Saya pernah pelayanan di Mekarwangi, di Bandung, di tempat dia di mana. Saya sama Pak Rubin Adi juga salut lah, dia memperhatikan saya. Baik sekali Pak Rubin Adi itu. Saya pernah pelayanan di GBI, tiba-tiba jemaatnya datangin saya, Pak Bapak lagi butuh bangun apa buat sekolah gini. Saya sharing aja saudara, bawa firman, saya bertahan. Saya sharing bukan minta-minta, bukan. Ini keadaan saya, bantu doa, ini keadaannya begini. Tiba-tiba dia, Pak ya udah saya yang buatin kelas di belakang ya nanti. Dia supply saudara hampir 80 juta saudara. Bayangin itu tangan Tuhan tuh menolong kayak gitu-gitu. Sekarang sekolah sudah berjalan terakreditasi A. Ada yang tepuk tangannya tadi? Boleh itu tepuk tangannya. Ya. Murid dari 94 jadi 276 sekarang. Itu ustadz-ustadz yang galak-galak itu. Sering minta pijet bareng sama saya. Pak ke Kerawang yuk. Pak Pendeta capek ya. Di Kerawang ada ahli urat. Pergi tuh. Yang ngajak saya yang lehernya hitam tadi. Naik mobil dia, kijang, tahun jebot. Bodo amat saya ngikut aja udah. Masa saya bilang mobil lo jelek banget. Gue udah ngeri aja mogok di jalan ini. Tapi ya udah jadi temen akhirnya. Itu yang galak-galak semua, aduh baik banget sama saya. Kan firman Tuhan bilang, ketika kita berbelas kasihan kepada orang jahat, maka dia akan diberikan matahari. Dia akan diberikan petunjuk. Itu ada satu ustadz ngomong begini, Bapak benar-benar pendeta. Diantungin jempol lagi di muka aja, pendeta. Bapak dimaki-maki diem aja. Bapak diperlakukan begitu diem aja. Wah kalau saya udah saya balokin mukanya tuh Pak. Dalam hati ya lo ya begitu memang. Ya kan. Tapi Bapak pendeta. Saya doain. Bapak udah lulus ujian sekolah. Sekolah kehidupan. Ngajarin saya. Oh iya aja. Iya Pak. Iya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya udahlah. Jadi CS sekarang. Udahlah. Karena Tuhan memberikan petunjuk. Jadi dikala badai itu datang dengan beratnya kayak apa, di sini rahasianya. Hai suami istri bersatulah. Katakan amin. Jangan suami mau pegang, masih pegang. Kalau dipegang ya balas pegang, lihat-lihatan dong. Engkau di sana, aku di sini. Ya kan, senyum, kasih senyum lah sama istri, jangan kasih duit mulu. Tahun 2011 saya sama papa saya masih hidup, ada 9 istri pengusaha minta cerai bareng-bareng di Kelapa Gading. Papa saya layani, saya cuma duduk nganga. Hah?
Istrinya bilang begini, emangnya aneh kawin sama duit? Lu gak pernah pulang, lu kasih duit. Gua gak butuh duit lo, gue butuh tuh lo. Ada suatu ketika, orang tuh gak butuh apa-apa. Yang orang butuh tuh adalah perhatian. Kasih sayang, betul? Ibu-ibu, betul? Ini ibu-ibu sini malu-malu apa? Apa bener tuh Pak? Apa malu-malu apa sih? Bener loh. Terkadang kita tuh udah gak butuh uang. Malah uang itu muak kata ibu itu. Uang itulah yang memisahkan hubungan suami istri itu. Kesibukan lah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan jalan. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, tanya Tuhan. Tanya sama pendeta. Gak mungkin lah pendeta bilang begini, hari ini juga ceraikan dia. Gak mungkin pendeta ngomong gitu. Itu pendeta apa begitu? Gak boleh cerai loh. Ya. Yang terakhir, bilang sama kanan kiri. Yang terakhir nih, ya seneng ya. Tuhan yang empunya jalan. Tadi Tuhan penunjuk, dia yang punya masa depan kita. Aku mau, Yesaya 40 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang apa? Buta. Kita nggak tahu nih 2024. Tapi Tuhan bilang aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Nanti videonya disiapin ya yang terakhir. Ya. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Udah memimpin orang buta, didampingi sama Tuhan di jalan itu. Jadi Tuhan tidak cuman ayo masuk. Dia nggak ada, enggak. Dia kasih jalan, dia dampingi. Senin, Selasa, terus apa? Senin, Selasa, terus. Itulah artinya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ada. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka dan Tuhan pasti melaksanakan. Makanya ibu saya bersatu keluarganya karena ada janji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Mari kita lihat tayangan film ini sebagai yang terakhir. Ini Only Boys to Love, ya. Dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa melalui proses latihan. Ya. Oke, selamat menikmati. Ini awalnya begini, dikumpulkanlah Guys, come round here now, please. orang-orang yang mau ikut Seb, Alex, how about you listen to dari me? satu sekolah. Alex, sorry. Okay, when we get out there, I want to have Mereka a great dilatih. time. Ini I want you to pemimpin show ya. that audience what I know is so special about Bagaimana you mereka boys. tampil di We audiens. are Only Boys Loud. We're a 133-piece choir from Ada Wales. 160 Okay, lebih strength. orang. Jadi choir. And stretch. Mereka diajarin cara Only Boys Allowed mengeluarkan is suara, a mimik choir muka. Wah, for gitu. 14 to 19-year-old lads from the South Wales valleys. Mereka latihan berkali-kali. The valleys are suffering from Jalannya mesti begitu unemployment untuk mencapai and lots of sukses social katanya. problems that come out of that Mereka unemployment. diajarin. As a teenage boy in the valleys, there's not many opportunities. We basically hang around on street corners, getting into trouble. People start taking drugs and getting drunk, and people die at a young age. I have 100% confidence in every one of you. We wouldn't be here if I didn't. We set Apa yang up sudah Only Boys dilatih. Allowed to inspire the boys, not only to sing, but to do something positive with their Bukan lives. hanya bernyanyi. I think this Mereka choir is like give us a memberikan chance to like get pengaruh. off the streets and enjoy something that we like. I really look Mulai up to Tim, dilatih and he's told us that being in suaranya choir keluar, is dari cool, gaya and if you suara. put your mind to it, you can achieve anything. Good luck. Good luck. Ini waktunya mereka tampil. Dan tampilnya nggak langsung banyak, coba lihat. Ada strateginya. Hello. Hello. You seem to have your own fan club in. Can you tell me who you are, please? Pemusik boleh maju We ke are depan. silakan. Only Boys Allowed. Only Habis Boys ini kita Loud. langsung And what are you? We're a Welsh male vocal group from Okay. the Welsh Valleys. We believe passionately in the tradition of male singing in Wales, and we want to make sure the tradition's there in 100 years' time. Okay, fabulous. Well, Mereka akan menyanyi dengan yakin, dengan sukacita. Ya. Semua mata audiens menantikan.
Saudara lihat mimik mukanya. Mereka udah diajarin bagaimana berpenampilan. Mulutnya dibuka dan lain sebagainya. Mulai masuk semua ini. Lagu ini mampu mengangkat sebuah sukacita bagi mereka. Mulutnya mereka dilatih semua. Oke, bukan mereka yang tepuk tangan, kita tepuk tangan juga ya. Ya, saudara semua ada caranya, saudara. Untuk sukses itu ada caranya. Untuk menerima berkat Tuhan itu saudara harus ikuti jalan Tuhan. Siapa yang mau ikut jalan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, jauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Amin. Yesus kau kebenaran. Yesus lahir sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita semua. Dia lahir. Jesus was born to save our technical life. Hal-hal kecil dalam hidup kita, Dia memperhatikannya. Dia cuma mau kita ikut kehendaknya. Kita perlu anugerah Tuhan. Katakan, aku percaya janji-Mu Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan kita. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, tidak ada solusi. Dunia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Bahkan ada orang bekerja sedemikian rupa, dia mati pun dia tidak bawa segala sesuatu yang dia punya. Banyak orang mati dalam penderitaan tanpa pengharapan. Banyak orang hidup dengan kesia-siaan, ikatan-ikatan dosa. Banyak orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya karena mereka tidak ikut jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan lagi mendengar nasihat orang fasik. Dengarkanlah firman-Nya dan lakukan firman-Nya. Dan firman itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah, ketika engkau berjalan dengan Yesus, engkau akan mencapai kehidupan itu. Bahkan bukan cuma hidupmu, tapi anak-anakmu, cucu-cucumu, dan semua keturunan-keturunanmu adalah keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan yang mempermuliakan nama Tuhan. Keturunan-keturunan yang dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Siapa mau hidup bagi Tuhan? Ikut bagi jalan Yesus. Kalau ku hidup, nyanyikan lagu ini. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di dalam dirimu sendiri. Berjalanlah bersama Yesus. Hadapi hari esok dengan berjalan sesuai firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong engkau sampai hari ini, Dia akan menolong hari esok dan bahkan sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu disertai Tuhan. Apapun keadaan rumah tangga, hari ini berdoalah bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, dan katakan yang baik.
Tuhan, hadirlah di tengah keluargaku. Jamahlah keluargaku. Berkatilah keluargaku. Pakailah keluargaku. Aku mau mengampuni orang yang bersalah. Orang terdekatku yang mungkin menyakitiku. Aku mau lepaskan berkat. Supaya ada damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah buat kita semua. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sudah ada di ujung tanduk dan di persimpangan jalan. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang menaruh di dada Tuhan. Hambamu ini terbatas. Mungkin sebentar aku akan meninggalkan mereka. Tapi aku berdoa saat ini ya Tuhan, seperti Engkau menolong murid-murid. Mereka akhirnya mendapatkan sejumlah ikan besar. Seperti Engkau menolong wanita Samaria yang harusnya dihukum mati karena berbuat dosa. Tapi karena Engkau ada, dosanya diampuni dan Engkau menyelamatkan wanita ini. Aku berdoa bagi mereka yang menaruh tangan di dada mereka dan mengangkat tangan ya Tuhan. Jamah mereka. Berikan jalan keluar kepada umat-Mu. Tuntun hidup mereka ya Roh Kudus. Tuntun kepada jalan-jalan-Mu. Ajar mereka mengerti bahwa jalan Tuhan itu sempit. Dan tidak mau. Dan tidak banyak orang yang mau masuk ke jalan-Mu. Tapi hari ini hambamu berdoa Tuhan. Biarlah umat-Mu masuk kepada jalan Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Aku percaya dengan kebenaran firman-Mu. Seperti Engkau memulihkan keluargaku. Aku berdoa keluarga mereka dipulihkan. Amin. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus buat kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silahkan duduk kembali.